Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang menonton video ini, nama saya Ahmad Fadilah Aknur Husaini, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan semester 4 kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang KPK dan FPB menggunakan faktorisasi prima. Tentunya di sini saya menjelaskan dengan cara saya sendiri, cara dari dosen, dan beberapa ada yang diambil dari internet. Video ini adalah tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran matematika di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Oke, tak perlu berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, inilah materi yang saya akan bahas pada video ini. Kita akan mencari KPK dan FPB menggunakan faktorisasi prima. Tetapi sebelum itu, marilah kita mengulas kembali materi yang dulu pernah diajarkan di sekolah dasar. Kita akan mencoba mengingat kembali mengenai cara mencari KPK dan FPB. Mengingat kembali KPK dan FPB. Yang pertama adalah KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 2 atau 3 bilangan bulat positif. Kelipatan. Pengertian kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Kita gunakan contoh sebagai berikut. Tentukan KPK dari 3 dan 6. Contohnya, kelipatan 3. Ingat, kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Jadi ketika kita mencari kelipatan 3, kita tinggal menambahkan saja. Misalkan 3 ditambah 3 sama dengan 6, 6 ditambah 3 sama dengan 9, 9 ditambah 3 sama dengan 12, 12 ditambah 3 sama dengan 15, 15 ditambah 3 sama dengan 18, 18 ditambah 3 sama dengan 21, 21 ditambah 3 sama dengan 24, 24 ditambah 3 sama dengan 27, 27 ditambah 3 sama dengan 30 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 9. Kelipatan 9 supaya menjadi 18 adalah 9 ditambah 9 sama dengan 18. 18 ditambah 9 sama dengan 27. Itu dia kelipatan dari 3 dan 9. Lalu bagaimana caranya untuk mencari KPK? Ingat, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 2 atau 3 bilangan bulat positif. Hasilnya kita lihat hasil yang sama dari kelipatan 3 dan 6, sehingga bilangan yang sama yakni adalah 9, 18, 27 yang ada di PPT kali ini. Jadi KPK, ingat, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita akan mencari kelipatan yang terkecilnya. Yang kita lihat adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 9 adalah KPK dari bilangan 3 dan 9 adalah yang terkecil adalah bilangan 9. Itu dia cara mencari KPK. Kemudian FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar dari 2 bilangan bulat positif. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Itu dia pengertiannya. Pengertian saya ulangi. Pengertian dari FPB adalah faktor persekutuan terbesar dari 2 bilangan positif. Pengertian dari faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Tentukan faktor dari 12 dan 18. Kita lihat faktor dari 12 dan 18. Ini catatannya, tanda koma di antara 2 bilangan, yaitu di antara 2 bilangan
adalah dikali atau dikali pokoknya, supaya hasilnya menjadi seperti faktornya. Contohnya seperti berikut. Supaya menjadi 12 adalah 1 dikali 12, hasilnya 12. Kemudian 2 dikali 6, hasilnya 12. Kemudian ada 3 bisa dikali 4 supaya jadi 12. Setelah itu sudah tidak ada bisa yang dikalikan lagi. Kemudian faktor dari 18, supaya menjadi 18 adalah 1 dikali 18. Kemudian ada 2 yang bisa kita kalikan dengan 9. Kemudian ada 3 yang bisa kita kalikan dengan 6. Setelah menemukan faktor-faktornya, kita urutkan dari yang terkecil. Faktor dari 12 kita menemukan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Kemudian faktor dari 18 kita urutkan dari yang terkecil adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 itu sendiri. Kemudian kita lihat hasil yang sama dari faktor 12 dan 18, sehingga bilangan yang sama yakni adalah 1, 2, 3, dan 6. Itu dia. Jelas faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 6, karena 6 merupakan bilangan yang terbesar. Nah, itu dia cara mencari KPK dan FEB menggunakan. Kita tadi sedikit merefresh ingatan kita kembali atau mengingat kembali cara mencari KPK dan FEB. Kemudian sekarang kita akan mencari cara mencari KPK dan FEB menggunakan faktorisasi prima. Setelah kita menyegarkan ingatan kita kembali dengan mencari KPK dan FEB, sekarang kita akan mencarinya dengan faktorisasi prima. Pengertian faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah cara penguraian bilangan yang menjadi perkalian dari faktor-faktor prima. Metode untuk menentukan faktorisasi prima adalah dengan menggunakan pohon faktor. Dengan begitu, kita sudah sedikit menyegarkan kembali ingatan kita. Kini, mari kita masuk ke cara mencari KPK dan FEB menggunakan faktorisasi prima. Metode pohon faktor. Seperti yang dijelaskan slide sebelumnya, faktorisasi prima adalah cara penguraian bilangan yang menjadi perkalian dari faktor-faktor prima. Metode untuk menentukan faktorisasi prima adalah dengan menggunakan pohon faktor. Untuk menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima adalah dengan mengalihkan faktor-faktor yang berbeda dan faktor-faktor sama dengan pangkat terbesar dari dua bilangan atau lebih. Sedangkan untuk menentukan FEB-nya, maka kalikan faktor-faktor prima pangkat terkecil yang sama. Seperti contoh soal di bawah ini. Kita lihat, berapakah KPK dan FEB dari 20 dan 30? Bagi bilangan 20 dan 30 dengan bilangan prima, dan terus lakukan pembagian hingga hasil akhir yang tersisa adalah bilangan prima yang tidak habis dibagi selain dengan dirinya sendiri, seperti gambar di samping. Setelah itu, tuliskan faktorisasi primanya. Seperti yang kita lihat itu 20, 10 dibagi 2, 2 dibagi 10, 2 dibagi 5, hasilnya faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian 30, 2 kali 15, 3 dikali 5, hasilnya faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30. Kemudian cara menentukan KPK-nya. Dalam menentukan nilai KPK, kita akan mengalihkan semua faktor prima yang ada faktor. Jika ada faktor yang sama, maka pilihlah pangkat yang lebih besar. Kita lihat bilangan KPK dari 20 dan 30, kita akan mencarinya KPK-nya. Di sini adalah 2 pangkat 2 dan 2 saja bilangannya. Kita akan mencari yang terbesar.
maka yang terbesar adalah 2 pangkat 2. Kemudian 3. Ingat, untuk menentukan KPK kita mengalihkan semua faktor yang berbeda dan faktor-faktor yang sama dengan pangkat terbesar, itu menggunakan KPK. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60 hasilnya. Bagaimana dengan FPB? Untuk menentukan FPB, pilihlah faktor prima dengan pangkat terkecil yang sama, kemudian kalikan. 2 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 20. 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30. Bilangan yang sama dengan pangkat terkecil adalah 2 dan 5. Sehingga FPB dari 20 dan 30 adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Itu hasilnya. Jadi KPK dan FPB dari 20 dan 30, KPK-nya adalah 60 dan FPB-nya adalah 10. Itu hasilnya. Untuk bisa lebih memahami materi ini, akan lebih baik jika kita banyak melakukan latihan dengan contoh soal. Sekarang mari kita coba dengan contoh soal yang satu ini. Contoh soal, tentukan KPK dan FPB dari 60 dan 80. Kita menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. 60, 30 dibagi 2, 15 dibagi 2, 3 dikali 5. Faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Kemudian 80, 2 dikali 40, 2 dikali 20, 2 dikali 10, 2 dikali 5. Itu dia. Faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4 dikali 5 sama dengan 80. Maka faktorisasi prima dari 60 dan 80 adalah KPK-nya. Kita mencari KPK. Ingat, KPK itu adalah mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor yang sama, maka pilihlah pangkat yang lebih besar. Di sini ada 2 pangkat 4, 2 pangkat 2. Pilihlah yang paling besar, yakni 2 pangkat 4. Kemudian ada 3. Di bilangan 80 tidak ada 3, tapi di bilangan 60 ada 3. Jadi kita masukkan KPK-nya di 3. Jadi 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5. 5 di bilangan 60 dan 80 ada. Jadi kita masukkan. Jadi KPK dari 60 dan 80 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 240. Kemudian kita mencari FPB. Ingat, mencari FPB adalah pilihlah faktor prima dengan pangkat terkecil yang sama, kemudian kalikan. Maka FPB-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 20. Itu dia penjelasan dari saya. Terima kasih telah membaca dan melihat PowerPoint ini. Oke, itu dia pembahasan dari saya tentang cara mencari KPK dan FPB menggunakan faktorisasi prima. Bagaimana? Mudah bukan? Tentu saja kalau kalian lebih giat belajar setiap harinya, materi yang saya jelaskan akan sangat mudah dikuasai oleh kalian. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kata yang kurang jelas. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.